Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum. Kali ini bertemu dengan saya Budi Wulandari. Kita akan membahas bab tentang ekosistem, dimana kali ini kita akan bahas tentang komponen ekosistem dan peranannya. Mungkin kalian sudah tahu ya, di sekitar kita ini, lingkungan sekitar kita ini juga bisa dikatakan sebagai ekosistem. Kita tinggal dalam suatu ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, nantinya setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa mampu menjelaskan tentang komponen ekosistem dengan mengamati permasalahan kerusakan hutan di Indonesia. Jadi kita mengamati kerusakan hutan di Indonesia, kemudian bagaimana sih terkait dengan komponen-komponen ekosistem di dalamnya, apakah mereka masih berfungsi ataukah tidak. Jadi topik hari ini kita akan bahas sekali lagi tentang komponen ekosistem dan peranannya. Mungkin di antara kalian sudah paham dan sudah cukup tahu komponen ekosistem di lingkungan sekitar kita ini ada apa saja sih, termasuk kita ya, manusia. Termasuk mungkin hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas di sini lebih lanjut sebelum nanti kita ketemu dalam tatap muka yang sesungguhnya. Nah, kalian harus tahu dulu ekosistem itu apa. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang di sini yang dimaksud seperti tanah, air, udara, suhu, mungkin kelembapan. Nah, jadi ada hubungan timbal balik antara kita makhluk hidup dengan yang tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira peranan dari komponen-komponen dalam ekosistem itu apa saja. Jadi dalam komponen ekosistem kita menjumpai yang namanya komponen biotik. Di sini ada dua, yaitu produsen dan heterotrof, yaitu konsumen. Jadi organisme autotrof atau produsen itu yang bisa membuat makanannya sendiri, dan bahkan organisme lain bergantung pada organisme ini, contohnya tumbuhan. Dan yang kedua adalah konsumen yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, contohnya hewan. Dan yang ketiga di sini adalah organisme yang termasuk dalam kategori biotik adalah dekomposer atau pengurai, di mana dia mampu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya apa? Bakteri dan jamur. Jadi kalau tidak ada dekomposer ini, maka sampah, kemudian bangkai tidak akan bisa diuraikan, artinya menumpuk ya. Nah, kalau tadi kita sudah menyimak dan membahas tentang komponen biotik, selanjutnya kita di sini tentang komponen abiotiknya. Apa itu abiotik? Jadi komponen yang terdiri dari benda yang bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita. Ingat, benda yang dimaksud adalah yang disediakan oleh alam ya, bukan meja, kursi, almari, bukan. Yang disediakan oleh alam dan itu mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Contohnya air, cahaya matahari, tanah, suhu mungkin ya, dan sebagainya. Nah, dalam kajian ini kita juga membahas tentang isu lokal dan nasional tentang lingkungan. Nah, pemetaan terkait permasalahan lingkungan telah dilakukan baik sebetulnya ya pada forum nasional maupun forum regional dan internasional, yang mana ini bertujuan untuk mengembalikan daya dukung lingkungan dan keseimbangan alam yang kita diami sekarang ini. Jadi banyak kan mungkin kalian melihat isu-isu lokal, isu-isu nasional yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Nah, di sini contohnya isu lingkungan lokal, suatu contohnya misalnya kekeringan, kemudian contohnya banjir. Nah, kekeringan, banjir ini adalah merupakan isu-isu lokal yang terjadi akibat aktivitas kita manusia sebagai komponen biotik yang kurang bisa memanfaatkan alam dengan baik. Artinya kita mengeksploitasi alam ini secara berlebihan. Nah, contoh lain, isu lokal, isu lingkungan lokal selain banjir, selain tadi yang sudah dijelaskan, berikutnya adalah longsor dan erosi pantai. Tahu ya, banyak sekali kita melihat kasus-kasus berita mungkin di televisi tentang tanah longsor, tentang erosi di pantai. Nah, ini juga termasuk ke dalam isu lokal
yang terjadi ya akibat sekali lagi aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab. Nah, berikutnya adalah isu tentang lingkungan nasional. Jadi kalau ada lokal, berikutnya ada nasional. Nasional ini berkaitan dengan lebih global anak-anak ya. Jadi se-Indonesia tarafnya. Kalau lokal mungkin di sekitar kita saja, tapi kalau nasional global. Contohnya apa? Kebakaran hutan Kalimantan, kemudian pencemaran minyak lepas pantai. Nah, ini contoh-contoh isu lingkungan nasional. Ya, artinya terjadi pada lingkungan kita dalam tingkat nasional. Contoh lain misalnya kerusakan hutan ya, kemudian adanya sampah atau limbah. Ini sudah dalam termasuk kategori lingkungan nasional. Berita ini sudah tahap nasional ya. Jadi bukan lagi dalam lingkup lokal di sekitar kita temukan, tapi sudah nasional. Hampir di setiap daerah kita pasti temukan ini di Indonesia. Nah, oke anak-anak, jadi dari komponen tadi perannya biotik abiotik itu apa, kemudian kalau terjadi banyak sekali kerusakan lingkungan di sekitar kita, kita harusnya bagaimana supaya peran komponen itu bisa tetap seimbang. Penutup kali ini kita harus menjaga ya keseimbangan ekosistem itu karena kita tinggal di dalamnya, sehingga supaya apa peran dari komponen biotik maupun abiotik itu nantinya tetap berlangsung dengan sangat baik seperti itu. Terima kasih.